Yo Mina, ketemu lagi bersama gua ya. Jangan bosen-bosen, langsung saja kita lanjut ke part ketiganya. Oke, cantik. Hanya sekedar mengingatkan teman-teman, di part sebelumnya diperlihatkan adegan di mana Sion dan neneknya menjadi korban atas serangan yang dilakukan oleh militer. Yap, sampai di situ saja. Semoga teman-teman sudah ingat. Kita langsung lanjut ke ceritanya lagi. Setelah apa yang menimpa Sion dan neneknya, Shishigami pun langsung menyerbu ke kantor para polisi untuk membalas dendam, dan akhirnya dia pun menjadi pembunuh dan menjadi pembunuh lagi. Tak hanya sampai di situ, dia membasmi semua orang yang di sana. Tak peduli itu tua, muda ataupun wanita, dia membabat habis semuanya. Dan pada akhirnya Shishigami pun berhadapan dengan senior dari para polisi itu, dan kemudian Shishigami diberondong peluru. Mungkin mereka mengira Shishigami telah mati, tapi alhasil apa yang terjadi? Kita lihat saja. Deng, dan ternyata Shishigami masih hidup dan terus menembaki kepala cetar. Tak sampai hanya di situ, Shishigami menghabisi juga senior polisi tersebut dengan menembak kepalanya. Moncrot akhirnya. Tapi Shishigami masih menyisakan satu orang, karena orang itu juga yang termasuk menantang Shishigami. Dia bilang kalau Shishigami sekarang tengah menjadi musuh pemerintah alias musuh negara ini. Dan Shishigami pun menanggapi ocahannya itu tersebut. Dia menantangnya. Akan kita lihat siapa yang akan jadi pemenangnya. Dan kemudian dia meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah kejadian tersebut, Shishigami pun menghilang beberapa hari. Tak lama kemudian Shishigami pun memutuskan untuk menampakkan dirinya kembali. Dia sudah memutuskan untuk membunuh semua orang yang ada di negeri ini alias negara Jepang ini. Dan dia menembaki semua penduduk lewat internet atau lewat layar atau lewat HP dengan berkata-kata bang. Dengan enaknya dia kembali menembaki orang tanpa rasa kasihan sama sekali. Dan dia pun kembali menjadi seorang psikopat yang sangat sadis. Dan kakek Inuyasha pun mengetahui perbuatannya tersebut. Dan kemudian dia tidak sadar dia sedang berlari untuk menghentikan Shishigami. Dan dengan dibantu oleh Mas Ando, karena kakek Inuyasha tidak tega dengan orang-orang yang telah terbunuh. Dan setelah Shishigami membunuh 100 orang, dia pun berkata, kuota hari ini telah terpenuhi. Dan akhirnya dia menghentikan penembakan tersebut. Dan kakek Inuyasha pun merasa bersalah karena dia datang terlambat. Dan Shin pun beralih ke Shishigami lagi, di mana dia menyatakan akan membunuh 1000 orang dimulai dari besok. Itulah perang yang dinyatakan Shishigami kepada pemerintahan Jepang. Singkat cerita, di mana adegan memperlihatkan perkelahian antara kakek dan juga Shishigami.
Sebentar, kalian pasti bingung kenapa tiba-tiba mereka berkelahi. Ya benar, setelah pernyataan yang diluncurkan oleh Shishigami, kakek Inuyashiki tidak tinggal diam. Dia kali ini langsung mencari keberadaannya, dan tak lama setelah itu dia pun menemukan di mana Shishigami berada, dan Shishigami pun juga menghampiri kakek Inuyashiki. Dan pertarungan pun dimulai. Yap, kembali lagi ke cerita di mana mereka saling hantam menghantam, dan akhirnya mereka pun mulai terbang, dan Shishigami pun juga mengejar. Dan pertarungan pun masih tetap berlanjut, di mana mereka sambil terbang dan saling hantam menghantam, tembak menembak dan laser melaser, di mana mereka melewati tol di atasnya dan tetap menembaki, di mana Shishigami tidak peduli dengan sekelilingnya. Dan kakek pun mendapat telepon dari anaknya, di mana anaknya sedang terjebak di dalam tower yang sedang dihancurkan oleh Shishigami menggunakan pesawat terbang. Dan pada akhirnya kakek pun panik dengan keadaan yang menimpa anaknya tersebut, sambil menghindari serangan yang dilancarkan oleh Shishigami. Dan tanpa terkendali dia sambil berteriak-teriak, tidak, mungkin yang dia maksud adalah tidak, jangan sampai anakku mati. Dan akhirnya pun dia melancarkan laser ke tubuh Shishigami, dan terjadilah ledakan. Dayar, "Amploen niki patua," katanya si Shishigami, dan pertempuran pun berlangsung sengit, di mana kakek menyundulkan badannya ke tubuh Shishigami karena dia ingin cepat-cepat menolong putrinya tersebut. Dan pertarungan di udara pun masih belum selesai, di mana kakek menembakkan laser dengan jarak yang sangat dekat, dan Shishigami pun terlontar di ambang-ambang udara. Dan ternyata setelah terlempar tersebut, Shishigami pun masih belum mati, di mana dia sekarang kehilangan kesadaran, dan kesadarannya pun diambil alih oleh alien atau oleh kekuatannya tersebut. Dan kakek pun tetap mempertahankannya juga, di mana mereka saling laser melaser. Singkat cerita, di mana mereka berdua pun akhirnya tidak sadarkan diri, dan akhirnya pertempuran pun dimenangkan oleh kakek Inuyashiki, di mana dia memereteli bagian tubuh Shishigami. Dan setelah memenangkan pertempuran tersebut, dia pun langsung bergegas untuk menolong putrinya. Serut. Ya, cukup sampai di sini teman-teman. Untuk part kali ini, ketemu lagi di part selanjutnya. Dan kalau ada salah ngomong atau penyampaian saya kurang enak, mohon dimaafkan. Terima kasih, sampai bertemu di part selanjutnya.